Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Kolbisa Panulazar di kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan bangsa Indonesia dari zaman dahulu sampai ke masa kini, dari masa ke masa. Persatuan bangsa Indonesia itu sudah ada sejak zaman dari masa sebelum kemerdekaan Indonesia, sebelum dinyatakan Indonesia merdeka. Contohnya itu dari zaman masa bangsa Indonesia itu dalam penjajahan oleh Jepang, oleh Belanda. Nah, mereka itu menggambarkan suatu persatuan yang tidak hanya tergolong dalam satu organisasi, melainkan untuk satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Jadi mereka tuh melindungi, memerdekakan negara mereka. Jadi tidak hanya terkait satu organisasi, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Dan di situ juga mereka berjuang keras dalam peperangan melawan penjajah. Itu mereka itu harus membutuhkan yang namanya solidaritas. Ya, solidaritas itu kan berarti mengartikan persatuan dan kesatuan. Seandainya mereka mementingkan diri masing-masing, pastinya ya nggak akan bisa dikatakan nggak akan bisa menang melawan penjajah itu, karena mereka egois, hanya mementingkan diri masing-masing. Mungkin ada sebagian yang ikut memerdekakan negara, mungkin juga ada yang berpikiran kalau saya ikut dengan bangsa ini, saya akan ikut menjajah negara saya sendiri, dan pastinya negara mereka lebih maju. Ya, mungkin saja hidup saya akan lebih enak kalau saya gabung ke bangsanya mereka. Berarti kan itu tidak melambangkan suatu persatuan, tidak menggambarkan suatu persatuan. Yang mereka memikirkan egoisnya mereka masing-masing aja. Dan pastinya nggak akan pernah menjadi sejarah yang sampai saat ini masih dikenang oleh banyak orang, sampai diketahui sama banyak orang, khususnya orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kenapa saya bilang bahwa mereka ini menggambarkan suatu persatuan? Karena apabila mereka memikirkan egonya masing-masing, penggambaran suatu persatuan dan kesatuan itu tidak akan pernah ada di masa kini. Nah, persatuan dan kesatuan yang masih ada atau yang belum punah sampai saat ini hingga ke masa kini dari zaman dulu, contohnya gotong royong itu kan berarti saling membantu. Terus rasa pedulinya itu, rasa empatinya mengalir sampai saat ini. Jadi orang Indonesia yang pada masa kini kemungkinan saja mereka mengambil contoh yang sudah ada dari zaman dulu, dari zaman sebelum kemerdekaan mungkin, atau sesudah kemerdekaan. Contohnya rasa persatuan yang masih ada sampai saat ini tuh memang tidak sama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ya mereka kan membantu melawan penjajah, membebaskan
negara mereka dari penjajahan sampai saat ini yang dinamakan dengan kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka. Kalau Indonesia belum merdeka, mungkin sampai saat ini kita masih ada dalam penjajahan negara-negara lain, dan pastinya kita masih terlibat konflik atau perang dengan negara-negara lain. Nah, contohnya yang masih ada sampai sekarang banyak contohnya, kayak misalnya ada suatu organisasi ataupun golongan orang-orang yang memang mereka mendirikan komunitas itu untuk membantu orang lain yang merasa kesulitan. Contohnya gini, misalnya ada suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang, mereka ini mencari dana atau istilahnya mencari pemasukan, mencari uang yang akan dikumpulkan untuk membantu orang lain. Contohnya di bulan Ramadan ini kan banyak yang sering kita lihat di jalanan, ada orang yang minta sumbangan untuk apa? Yaitu digunakan untuk membeli makanan-makanan untuk berbuka dan akan dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti contohnya pengemis, terus mungkin aja ada pengendara yang lain, pengendara di jalan yang belum sampai rumah, mungkin kejebak macet atau lagi neduh karena hujan. Ya mereka yang berpuasa tentu saja pasti akan dapat, karena mereka ini kan bagi-bagi makanan itu secara gratis tanpa embel-embel. Ya mungkin kayak secara agama ya mungkin orang yang diberi ini akan didoakan gitu. Nggak ada permintaan apa-apa dari yang memberi ini, mungkin hanya doa aja yang dibutuhkan ya. Pasti kan didoain. Banyak sih sebenarnya manfaatnya dari berbagi itu ya. Itu kan berarti mereka berbagi solidaritas ke sesama orang-orang ya, pastinya sebangsa ya. Bukan satu kota aja, enggak. Mereka itu mementingkan orang-orang siapapun itu di daerah manapun. Pasti ya, contohnya kayak di bulan Ramadan ini ya, pasti kan ada aja tuh organisasi yang mungkin mencari dana atau mencari uang itu dengan cara hal-hal yang menghibur, sehingga orang mengeluarkan rasa empatinya untuk menyumbangkan sedikit hartanya untuk hal yang lebih bermanfaat gitu. Hal yang lebih bermanfaat itu kayak gimana ya? Contohnya kayak tadi, orang-orang yang lebih membutuhkan itu akan diberi, mungkin lebih membutuhkan di bulan Ramadan ini pasti dikasih makanan buat berbuka secara gratis. Ada juga suatu organisasi yang memang dia ini tidak mengharapkan, pastinya nggak akan mengharapkan apapun dari orang yang dibantu ini. Ada organisasi, dia membentuk organisasi itu tujuannya untuk menyembuhkan atau menghibur atau mengembalikan semangat orang-orang yang terkena mental health. Itu juga termasuk ke dalam persatuan dan kesatuan. Karena gini, di saat orang misalnya ada satu orang yang lagi broken home atau dia kena mental health, pastinya kan dia pasti akan ngerasa kayak hidupnya tuh hancur banget, kayak ngerasa nggak adil. Kayaknya saya tuh gimana ya, kok beda gitu sama orang lain, kenapa orang lain hidupnya enak, kenapa saya enggak. Nah pasti dia tuh ngerasa, di saat dia ngerasa kayak gitu, satu sisi dia ngerasa kayak percuma saya cerita kayak ini, karena nggak akan ada yang mau ngerangkul saya. Nah makanya tercipta satu organisasi ini yang dimana dia tuh fungsinya
atau tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Karena udah banyak kejadian dari orang-orang yang terkena mental health, terus ya dia mungkin merasa hidupnya nggak adil. Itu banyak banget kejadian yang sampai mereka bunuh diri lah, sampai mereka itu menjadi orang-orang yang biasanya ya kita ketahui ya kayak pemabuk, mungkin dia bisa jadi orang yang kecanduan narkoba karena mereka pikirnya hidupnya ya percuma juga, saya memperjuangkan hidup saya juga nggak ada yang peduli sama saya, jadi buat apa saya ambisius terhadap apa yang saya cita-citakan dari dulu. Nah makanya suatu organisasi ini merangkul orang-orang yang terkena kasus tersebut, nggak hanya kasus broken home atau mental health gitu, mereka juga merangkul orang-orang yang ya kena kasus pelecehan seksual. Pokoknya intinya itu orang-orang yang terkena gangguan mental pastinya. Itu semua itu udah mencakup rasa persatuan dan kesatuan, menggambarkan rasa persatuan dan kesatuan. Mungkin ada sedikit perbedaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tapi mungkin perbedaan itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu detail gitu perbedaannya, masih ada sama-samanya tuh masih ada. Jadi ya mungkin perbedaannya dulu Indonesia sebelum merdeka itu mereka membantu secara ya kebutuhan perang, ada yang bekerja membantu itu di bagian tenaga pendidikan gitu. Karena zaman dulu itu yang saya tahu nggak semua rakyat Indonesia itu ikut berperang, pastinya hanya tentara-tentara yang orang-orang terpilih, ini pasukan-pasukan Indonesia. Nah sisanya itu kemana? Ada yang dia tuh memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang sudah ada sejak itu, memberikan pendidikan, terus mengayomi masyarakat yang lainnya, mungkin mencari tempat untuk berlindung dari serangan-serangan penjajah. Ada juga yang memberi konsumsi untuk tentara-tentara yang melawan penjajah pada saat itu. Itu kan berarti mereka tidak hanya memikirkan tidak memikirkan egonya masing-masing. Mungkin aja zaman dulu kayak ini ada perang di daerah ini, pokoknya saya harus selamat. Dia memikirkan hanya dirinya sendiri, bukan memikirkan gimana caranya orang-orang di sekitar saya itu bisa selamat. Kalau hal itu terjadi, mungkin ada yang egois seperti itu, mungkin ada, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang berempati juga terhadap sekitarnya, bersimpati terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya rasa persatuan dan kesatuan itu tercipta sejak Indonesia itu belum merdeka. Disitulah mengapa kan di Pancasila kan ada persatuan Indonesia. Nah itu menjadi salah satu gambaran terciptanya sebuah Pancasila, persatuan Indonesia, yang dimana orang-orang Indonesia itu lebih mementingkan persatuan dan kesatuan daripada dirinya masing-masing. Mungkin ada yang egois seperti itu, tapi tidak, ya mungkin banyak juga sih, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang lain itu berbuat baik, berbuat peduli, buat simpati ke orang-orang di sekitarnya. Sama aja kayak di zaman sekarang, contohnya yaitu tadi orang yang membuat suatu organisasi yang dimana organisasinya ini bisa berguna buat orang lain. Contohnya ada suatu organisasi yang bisa merangkul orang-orang yang terkena gangguan mental,
Ada juga organisasi yang biasanya ada di bulan Ramadan tuh, ya dia mengumpulkan uang dana dengan cara menghibur, sehingga orang uh, jadi simpati. Jadi ya, wah, yang kayak gini-gini berguna juga buat orang lain, jadi menambah semangat orang untuk peduli. Jadi seperti itu. Mungkin ya ada perbedaan nih, rasa kesatuan dan persatuan dari zaman dulu, tapi mungkin nggak banyak, nggak spesifik perbedaannya, hanya sedikit. Tapi tetap, mau apapun itu kegiatan yang dilakukan, tetap itu menggambarkan tentang persatuan dan kesatuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.